Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa meneruskan kajian ini dalam keadaan sehat wa afiah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, saya meminta maaf karena keterlambatan ini, karena sesuatu hal yang mungkin dengan ini alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian kita dalam keadaan sehat wa afiah. Kemudian mungkin bisa dimaklumi adanya keterlambatan ini. Sebelum kita mulai juga kami mengingatkan para jamaah sekalian untuk selalu kita menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kemarin kita sudah menjelaskan tentang bab yang sangat penting sekali, yaitu bab tentang riddah. Sekali lagi kita review sedikit atau kita kembali ulangi bahwasanya namanya riddah itu adalah qat'ul Islam, memutus keislaman dengan ucapan-ucapan yang di situ adalah mengandung perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam ataupun keyakinan ataupun perbuatan. Qat'ul Islam biniyatin kufriyin au qaulin kufrin au i'tiqadin kufri, gitu kan. Kemudian kemarin juga menjelaskan bahwasanya riddah tersebut keluar dari Islam itu bukan macam-macam kekufuran yang paling parah, bukan. Karena yang paling parah, yang paling maksudnya tingkatannya yang paling tinggi itu adalah ta'til, yaitu tidak mempercayai tentang adanya Allah atau menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang mengatakan, meyakini bahwasanya Allah bukan yang menciptakan, atau orang yang meyakini bahwasanya Allah ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ta'til. Juga tidak mempercayai tentang adanya Tuhan atau ateis. Juga yang paling parah itu adalah al-hulul. Al-hulul itu keyakinan yang meyakini bahwasanya Allah itu masuk pada seseorang, begitu. Kalau al-wahdah itu adalah keyakinan, juga ini yang paling parah, itu adalah mengatakan Allah Ta'ala menyatu, begitu. Maka itu adalah kekufuran yang paling parah. Sedangkan riddah itu sendiri adalah kekufuran yang jelek, begitu. Kenapa dikatakan jelek? Kenapa dikatakan buruk? Karena ada dua tinjauan. Yang pertama, karena semua amal-amal kebaikannya itu akan sirna, dan seandainya dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kebaikannya itu tidak akan kembali dan kejelekannya akan tetap, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia telah berpindah dari perkara yang benar menuju perkara yang batil. Nah, itu makanya dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi Syarafuddin bahwasanya afhasyu anwa'il kufur ay akbah, yaitu kekufuran yang jelek karena dua tinjauan ini. Nah, begitu. Kemudian juga kemarin kita jelaskan bahwasanya sekarang ini di zaman muallif, yaitu di zaman Syekh
Abdullah bin Husain bin Thahir ratusan tahun yang lalu itu mengatakan banyak orang yang teledor terhadap perkataan. Sehingga dengan perkataan tersebut dia tidak menyadari bahwasanya ada perkataan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Untuk menyadari bahwasanya itu adalah suatu dosa, itu tidak, apalagi untuk menyadari bahwasanya itu adalah bisa mengeluarkan dari Islam. Apalagi sekarang. Nah, sekarang tentu lebih parah lagi. Lihatlah orang-orang ketika kita di luar, banyak orang yang tidak menjaga perkataan-perkataannya, tidak mengevaluasi, tidak memuraqabah, tidak tidak memuhasabah, tidak introspeksi diri, tidak meneliti ucapan-ucapan, apakah ucapan tersebut itu berakibat dosa atau tidak. Tidak ada, seenaknya aja berbicara, begitu. Makanya itu sesuai dengan sabda Nabi SAW kemarin yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari sab'ina kharifah. Yang mau saya tekankan dan saya ulangi di sini adalah, di sini tidak ada yang menjelaskan bahwasanya tidak ada kata-kata kufur, gitu, nggak ada. Tidak ada orang tersebut itu keluar dari Islam, tidak ada di sini dalam hadis tersebut. Tapi kalau kita amati, kalau kita faham bahwasanya ada kata-kata yang itu searti dengan kufur, ada kata-kata yang searti dengan mengeluarkan dari Islam di situ. Apa itu? Yahwi biha finnari sab'ina kharifah. Yaitu seseorang yang berkata-kata dengan perkataan kufur dan dia tidak menyadarinya, la yara biha ba'san, tidak menganggap itu adalah bahaya, yahwi biha, dia akan turun dengan sebab perkataan tersebut ke neraka jahanam, ke dasar neraka jahanam yang jarak untuk sampai ke dasar tersebut itu 70 tahun. Dan para ulama mengatakan bahwasanya dasar neraka itu hanya orang-orang yang keluar dari Islam, mati dalam keadaan itu. Jadi itu hanya untuk orang yang kafir, maksudnya orang yang tidak beragama Islam. Baik itu kafir asli, mati dalam keadaan itu, sebelumnya tidak tidak Islam, ataupun sebelumnya itu Islam kemudian mati dalam keadaan tidak Islam, na'udzubillah, maka itu adalah tempatnya di dasar neraka. Supaya tidak bingung, mana yang menunjukkan bahwasanya hadis tersebut itu keluar dari Islam? Penjelasannya seperti itu. Jadi searti dengan kata-kata bahwasanya keluar dari Islam ataupun dia itu kafir, itu adalah dia nyampe ke dasar neraka jahanam. Karena tidak ada yang akan nyampe ke dasar neraka kecuali itu adalah orang non-muslim. Itu adalah orang yang kafir, begitu. Karena para ulama mengatakan bahwasanya sebesar apapun dosa seseorang, selama dia itu masih dikatakan muslim, dikatakan mukmin, maka orang tersebut itu tidak akan nyampe ke dasar neraka. Begitu. Kemudian hadis tersebut dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, dia adalah seorang hafiz, orang yang tingkatan atau derajat tingkatan dalam ilmu hadis. Jadi hafal dalam biografi biografi dari para perawi. Dia hafal berapa ratusan ribu hadis, gitu kan. Itu adalah seorang hafiz, sehingga dia bisa menentukan apakah ini hadis dhaif, hasan ataupun sahih. Itu adalah seorang hafiz. Dikatakan bahwasanya hadis tersebut hasan, katanya. Wa hassanahu At-Tirmidzi, dianggap hasan bahwasanya hadis tersebut. Artinya apa? Artinya bisa dibuat hujah, bisa dibuat argumen kalau ada seseorang yang berdalih dengan hadis bertentangan dengan ini, sedangkan hadisnya tersebut dianggap lemah oleh seorang hafiz, maka tentu akan terbantahkan dengan argumen ini. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya wa fi ma'nahu, dan searti dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
hadis rawahul syaikhan, diriwayatkan oleh asy-syaikhan, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada istilah-istilah dalam keilmuan kita, disiplin keilmuan kita itu ada namanya syaikhan. Kalau dalam hadis itu adalah siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Kalau di sahabat itu namanya Umar dan Abu Bakar kan, begitu. Dan ada istilah-istilah lain begitu. Jadi di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari wa Muslim. Wa nassuhu, dan nas teksnya itu adalah innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha la yara biha ba'san, sama artinya. Yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Intaha. Jadi sama dengan hadis, artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sama dengan itu hadis ini. Yaitu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu sama. Jadi tambah kuat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sudah kuat, ditambah dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di kalangan ahli hadis itu tidak ada yang meragukan tentang keilmuannya dan hadis-hadis yang berhubungan dengan yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ataupun Muslim. Wa hadzal hadis ini dalilun, menunjukkan ala annahu, bahwasanya la yushtaratu, tidak disyaratkan, fil wuqu'i, untuk jatuh, fil kufri, dalam kekufuran. Apa yang tidak disyaratkan? Ma'rifatul hukmi, mengetahui hukumnya. Jadi hukum apakah perkataan yang ia ucapkan itu menyebabkan keluar dari Islam atau tidak, itu maksudnya, itu tidak syaratkan. Ketika orang tersebut itu mengatakan perkataan yang kufur, kemudian dia sengaja, ya kan, faham tentang artinya, maknanya apa yang ia maksud, maka tidak disyaratkan orang tersebut itu tahu hukumnya, apakah perkataan tersebut bisa menjatuhkan orang tersebut keluar dari Islam atau tidak, maka dia jatuh dalam kekufuran. Maka dia harus kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu. Jadi yang pertama tidak disyaratkan, harus mengetahui hukumnya. Dari mana kata-kata tidak disyaratkan? Ma yatabayyanu fiha la yara biha ba'san. Dia tidak menyadari dengan perkataan itu. Dari tidak menyadari itu pertama diambil kesimpulan oleh para ulama bahwasanya untuk jatuh ke kekufuran maka tidak disyaratkan harus tahu. Oh, umpamanya ada seseorang, contohnya begini. Orang meyakini bahwasanya umpamanya dia berkata perkataan Allah Subhanahu wa taala punya anak, begitu kan? Umpamanya seperti itu. Kemudian dia tidak tahu perkataan tersebut itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia tidak tahu karena tidak belajar. Maka orang tersebut kita katakan ulama menghukumi bahwasanya dia keluar dari Islam. Tidak menjadi alasan, kan saya tidak tahu, tidak jadi alasan seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan perkataan yang kufur, kemudian dia faham bahwasanya itu adalah menisbatkan anak kepada Allah, itu adalah milik makhluk. Kemudian yang berikutnya adalah dia sengaja, dia sengaja mengucapkannya, bukan karena salah ucap, begitu, bukan. Jadi yang pertama, hukum yang bisa diambil dari hadis tersebut itu tidak disyaratkan mengetahui hukumnya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hakama,
menghukumi ala qailil kalimatil kufriyah atas orang yang mengucapkan kata-kata kufur bil azabi dengan siksa fi qa'arin nari ke dalam dasar neraka ma'akaunihi walaupun dia ghairu alimin tidak mengetahui bil hukmi dengan hukum apa, hukum perkataan tersebut menjadikan dia keluar dari Islam atau tidak, itu tidak disyaratkan. Li'annahu la yadhunnu fiha, karena dia tidak menyangka dengan perkataan tersebut dararan sebagai suatu bahaya. Kama ja'a fil hadis, seperti yang telah disebutkan dalam hadis. La yara biha ba'san, itu titik poinnya supaya kita menjelaskan kepada yang lain. Dan ini sangat penting, pemahaman yang sangat-sangat harus kita sebarkan. Dari kata-kata la yara biha ba'san, dan itu diajarkan oleh Nabi. Dan itu dijelaskan oleh Nabi bahwasanya tidak disyaratkan untuk seseorang itu jatuh ke kufuran ketika dia mengucapkan kata-kata kufur. Pertama itu adalah mengetahui hukumnya, tidak disyaratkan. Seperti penjelasan tadi. Fayu'lamu min huna, maka bisa dimengerti dari sini annaman, bahwasanya orang qala yang mengatakan kalaman, perkataan kufriyan, yang itu adalah kufur, wa huwa yafhamu. Nah, ini kaidah ini penting. Wa huwa yafhamul makna lafzi. Dia memahami makna lafaz. Kafaro, maka dia keluar dari Islam. Sawa'un arafa, baik dia itu mengetahui anna kalamahu, bahwasanya ucapannya kufriyun, itu adalah kufur, anna kalam amlam ya'rif, atau tidak, ia tidak mengetahui. Ini penting sekali. Jadi Nabi SAW itu menghukumi seseorang yang mengatakan perkataan kufur dan dia paham makna lafaz. Lafaz yang diucapkan itu menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menisbatkan sifat yang naqas, menisbatkan sifat makhluk kepada Allah, menisbatkan sifat yang kurang. Semua sifat makhluk kalau itu dinisbatkan kepada Allah itu adalah naqas, itu adalah bentuk dari caci makian, begitu. Menisbatkan sifat makhluk kepada Allah itu sama dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang tersebut itu faham bahwasanya ini adalah menisbatkan sifat makhluk kepada Allah, itu kan berarti kayak seperti perkataan Allah Ta'ala itu katanya punya anak atau beranak dan lain sebagainya. Itu kan meskipun dia tidak tahu bahwasanya perkataan itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang penting kan faham bahwasanya itu menisbatkan anak kepada Allah. Kan begitu. Berarti itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka orang tersebut itu dihukumi keluar dari Islam. Ini penting. Kita menjelaskan ini karena diajarkan oleh Nabi SAW. Sangat penting diajarkan kepada keluarga kita, sangat penting diajarkan kepada orang-orang yang kita cintai. Supaya mereka itu tidak sembarangan dalam berkata. Karena Nabi SAW bersabda, "Aktsaru khotoya ibni Adam min lisani." Kesalahan yang diperbuat oleh manusia, kebanyakan itu kan dari lisannya, dari ucapannya. Dan termasuk dari kesalahan tersebut adalah, termasuk dosa dari ucapan tersebut itu adalah mengeluarkan orang tersebut keluar dari Islam. Na'udzubillah. Fahamnya kira-kira? Ini sangat sangat penting yang harus kita fahami bersama. Jadi saya ulangi, tidak disyaratkan untuk jatuh dalam kufur dia mengetahui hukumnya. Apa hukumnya maksudnya?
hukum kata-kata tersebut bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Itu tidak disyaratkan harus tahu. Baik tahu atau tidak, diucapkan kata-kata kufur, disengaja dan faham maksudnya itu adalah menisbatkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, itu adalah menisbatkan cacian kepada Allah karena menyifati Allah dengan makhluknya, maka dia keluar dari Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan aidon begitu juga. Lil wuqu'i, untuk jatuh fil kufri, dalam kekufuran. Apa? Insyirahus sadri, lapang dada. Artinya lapang dada ya dalam keadaan senang, dalam keadaan, kan biasanya orang senang itu manusiawi ya, artinya ketika seseorang itu bahagia, mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan harta yang banyak, itu biasanya orang itu senang, biasanya dia itu berbahagia begitu. Tapi ketika dia itu banyak masalah, banyak hutang, banyak yang menuntut sesuatu kepada dia dan lain sebagainya, itu kan nanti menjadikan hatinya itu sempit, gundah, bete dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang tersebut itu mengucapkan kata-kata kufur, itu tidak disyaratkan harus dia itu ketika mengucapkan itu dalam keadaan lapang dada, tidak disyaratkan. Baik itu artinya tidak disyaratkan apa? Oh, dia baru dihukumi keluar dari Islam kalau dia itu ketika mengucapkan itu dalam keadaan senang. Karena dia itu kan dalam keadaan senang itu masih berpikir jernih, kan begitu, mungkin menjadi alasan. Tidak. Meskipun dia dalam keadaan bete, meskipun dia dalam keadaan gundah, dalam keadaan sedih, mengucapkan kata-kata ini, kata-kata yang kufur, apa itu perkataannya? Nanti dijelaskan oleh para ulama apa contoh-contohnya. Maka dia dihukumi keluar dari Islam. Kalau dihukumi keluar dari Islam, meskipun tidak ada orang yang mengatakannya, tidak mengatakan dia orang itu adalah keluar dari Islam, maka menurut agama Islam, menurut Allah Subhanahu wa taala, karena diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia keluar dari Islam, maka tentu bagi dia harus kembali kepada Islam dengan mengucapkan doa kalimat syahadat. Jadi yang kedua, sekali lagi para jamaah sekalian, tidak disyaratkan untuk jatuh dalam kufur apa? Dia mengucapkan itu dalam keadaan lapang dada. Baik ketika itu lapang dada, dalam keadaan senang, dalam keadaan berbahagia karena banyak penyebab, atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bete, kok diucapkan, sengaja diucapkan, paham maknanya, maka dia keluar dari Islam. Na'udzubillah. Maka ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Ini pentingnya kita belajar ilmu akidah. Supaya kita di dunia ini yang sementara, selamat akidah kita, selamat kita itu mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kedua. Makanya di sini disebutkan faman qala, barang siapa orang yang mengucapkan kalaman, perkataan kufrian yang kufur, kafaro, maka dia keluar dari Islam. Walau kana ghaira munsyarihis sadri, walaupun dia ketika mengucapkan dalam keadaan tidak lapang dada, dalam keadaan sedih, dalam keadaan gundah, maka dia keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan i'tiqadu ma'na lafzi, meyakini arti kata tersebut, sekedar diucapkan begitu. Kan kadang orang itu mengucapkan sengaja tapi tidak diyakini dalam hatinya. Maka tidak disyaratkan hanya seperti itu. Tidak disyaratkan. Hanya sekedar diucapkan tanpa diyakini, pokoknya dia sengaja mengucapkan dan faham maknanya, makna yang ia ucapkan itu adalah
kufur, meskipun dia tahu hukum perkataan tersebut itu menjatuhkan dia dalam kufur atau tidak, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Jadi tidak disyaratkan. Yang ketiga, meyakini arti apa yang ia ucapkan. Faman qala, orang yang berucap al-kalama, ucapan al-kufriyah yang kufur, bi iradatihi. Nah, ini bi iradatihi dengan kesengajaannya. Bukan karena tidak sengaja. Umpamanya dia salah ucap, umpamanya kan itu tidak disengaja. Kafaro, maka dia keluar dari Islam. Walau kana la ya'taqidu, walaupun dia tidak meyakini maknal kalam, arti dari perkataan yang ia ucapkan tersebut, sekedar dia mengucapkan begitu. Tapi dia kehendaki ucapan tersebut dan faham maknanya, alladzi qalahu, yang ia ucapkan, kaman yaqulu, seperti orang yang berucap ya benallah, na'udzubillah, wahai anak Allah. Wal a'yadzu billah, semoga kita dijauhkan dari perkataan tersebut. Wa huwa la ya'taqidu, dia tidak meyakini alillahi ibnan, tidak meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu punya anak, beranak, tidak meyakini, tapi hanya mengucapkan itu saja. Wa khalafa, maka dia keluar dari Islam. Wa khalafa, dan berbeda fima, terhadap penjelasan zakarnya yang kita sebutkan. Sayyid Sabiq. Ada orang yang namanya Sayyid Sabiq. Sayyid ini bukan keturunan, tapi memang namanya Sayyid Sabiq. Al-Misriyu, yang dari daerah Mesir, Kairo. Kama yaqulu, seperti yang ia ucapkan fi kitabin, pada kitab lahu, kitabnya, samahu, yang ia namakan fiqhas sunnati, fikih sunnah. Katanya apa? Innal muslima, sesungguhnya orang muslim, la yu'tabaru, tidak dianggap, kharijan, keluar, anil islami, dari Islam, wala yuhkamu, dan tidak dihukumi, alaihi, atas dia, orang tersebut, birriddati, dengan keluar dari Islam, illa idzan syaraha, kecuali dia lapang sodruhu, dadanya, kecuali dia dalam keadaan senang. Kalau dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, maka tidak. Katanya begitu, na'udzubillah. Berarti apa? Berarti dia telah menyimpang, telah bertentangan dengan hadis Nabi. Apa hadis Nabi tadi? La yara biha ba'san. Padahal orang mengatakan tersebut tidak menyadarinya. Tapi tetap Nabi SAW menghukumi dia keluar dari Islam. Watma'anna qalbuhu bil kufri, dengan kekufuran. Watma'anna, dia tenang, qalbuhu, hatinya, bihi, dengan Islam. Wadakhala, maka dia dianggap masuk fi dini ghairil Islam, dengan agama selain Islam, bil fi'li, dengan perbuatannya. Katanya begitu. Jadi kata dia, orang yang keluar dari Islam itu hanya kalau dia mengucapkan kata-kata itu apa? Ketika dalam keadaan lapang dada. Kalau tidak, kalau dalam keadaan sedih, dalam keadaan gundah, maka tidak, katanya. Berarti kan apa? Bertentangan dengan hadis Nabi. Apa hadis Nabi tadi? La yara biha ba'san. Kata dia bahwasanya orang tersebut keluar dari Islam baru kalau dia itu begini, mengatakan saya ingin keluar dari Islam. Kalau begitu baru dia dikatakan keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan saya ingin keluar dari Islam, kalau begitu baru dia dikatakan katanya keluar dari Islam. Dan dia berdalih bahwasanya kalau seseorang itu mengucapkan perkataan-perkataan kufur, sedangkan dia itu hatinya masih dalam keadaan tenang dalam keislaman, maksudnya tidak ada maksud untuk keluar dari Islam, dia berdalih dengan ayat Quran. Dia berdalih dengan ayat Quran.
ayat Quran bahwasanya menjelaskan ayat tersebut, katanya orang yang mengucapkan kata-kata kufur dan sedang hatinya itu masih tidak terima, ataupun dia itu hatinya itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, dalam keadaan berbahagia, meskipun mengucapkan kata-kata tersebut, maka katanya tidak dihukumi keluar dari Islam. Dalam ayat itu sebagian ayat saya nggak ingat keseluruhan. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman wa may yakfur wa qalbuhu mutmainnum bil iman, itu. Jadi dia berdalihkan dengan ayat tersebut. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya masih tenang dalam keimanan. Dia berdalihkan dengan ayat tersebut. Maka kata dia, orang yang sama, yaitu ketika orang tersebut itu mengatakan kata-kata kufur, sedangkan hatinya dalam keadaan gundah, dalam keadaan galau, maka tidak dihukumi. Karena apa? Baru dikatakan dihukumi keluar dari Islam kalau dia mengatakan saya keluar dari Islam. Begitu. Atau ketika dia mengatakan itu hatinya dalam keadaan lapang dada. Katanya begitu. Maka kita katakan bahwasanya ayat tersebut menjelaskan tentang orang yang dipaksa untuk dibunuh. Dipaksa untuk dibunuh, seperti yang terjadi pada salah satu sahabat, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini itu kan keluarga-keluarganya itu dibunuh. Kalau tidak dia diancam supaya mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencaci maki Nabi itu kan bisa keluar dari Islam. Akhirnya apa? Ancaman yang ditujukan kepada keluarga Ammar bin Yasir itu memang benar-benar dilakukan oleh orang kafir. Nyatanya orang-orang tuanya itu dibunuh oleh orang kafir karena dia tidak menuruti paksaannya supaya mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tahu bahwasanya Nabi tidak seperti itu, tidak boleh mencaci maki Nabi. Ketika jatuh pada giliran Ammar bin Yasir, apa yang dikatakan Ammar Yasir? Ammar bin Yasir ini itu apa? Dia mengikuti apa yang dipaksakan oleh orang kafir. Mengikuti apa yang dipaksakan oleh orang kafir. Tapi hatinya tidak rela. Tidak rela terhadap apa yang ia ucapkan. Tidak rela. Akhirnya apa? Ketika dia itu dilepaskan oleh orang kafir karena mengikuti paksaan orang kafir, akhirnya apa? Akhirnya Ammar bin Yasir itu datang kepada Nabi melapor tentang kejadian yang ia terima, bahwasanya keluarganya dibunuh karena tidak mengikuti paksaan orang kafir. Giliran saya mengatakan ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalau mereka balik mengancam seperti itu, Nabi kan dilapori seperti itu, tanya bagaimana dengan hatimu, kan begitu. Katanya hatinya tidak terima terhadap apa yang saya ucapkan, masih dalam keadaan iman, tidak terima terhadap apa yang saya ucapkan. Apa kata Nabi? Fa'in adu fa'ud. Kalau mereka kembali mengancam kamu, maka kamu juga nggak apa-apa mengatakan seperti itu, asalkan diancam untuk dibunuh, benar-benar akan dilaksanakan bunuhan tersebut, dan hatinya dalam keadaan tenang, artinya tidak rela terhadap apa yang ia ucapkan. Barulah turun ayat yang kita jelaskan tadi, yang salah satu ayatnya wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Gitu. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, bahwasanya orang yang dipaksa
untuk dibunuh, dipaksa untuk mengatakan perkataan-perkataan kufur, kemudian hatinya dalam keadaan tidak rela terhadap apa yang ia ucapkan, maka mereka tidak akan mendapatkan azab Allah. Artinya mereka masih dianggap beriman. Nah, tapi Sayyid Sabiq ini berbeda, memutlakkan. Padahal orang-orang yang mengatakan kekufuran itu tidak dalam keadaan dipaksa. Kata dia, apa? Tetap dinamakan orang tersebut itu masih Islam meskipun dia mengatakan perkataan kufur. Meskipun dia tidak dalam keadaan dipaksa. Padahal ayatnya menjelaskan tentang orang yang dipaksa. Jadi ini pengecualian. Kalau ada orang yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran dan mereka benar-benar ingin melaksanakan ancaman tersebut, kemudian hati orang tersebut itu tidak terima, tidak rela terhadap apa yang ia ucapkan, maka dia masih dianggap orang tersebut itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dikatakan Islam, begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang kita sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Yang penting paham ya bab ini, karena penting, sangat penting sekali. Sebelum kita tutup, itu ada pertanyaan akan saya buka karena pakai HP ya, maaf. Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana hukumnya orang yang mengatakan jangan sampai negara menjadi negara khilafah, karena sebelum-sebelumnya negara khilafah selalu ruwet perang terus seperti pada zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hingga khilafah Utsmaniyah itu ruwet semua perang terus. Kata-kata tersebut itu kan kata-kata masih masih mempunyai arti yang banyak. Maka kata-kata yang seperti itu, pertama kita harus klarifikasi apa maksud dari perkataan tersebut. Kalau dia itu dengan itu menghina atau melecehkan hukum-hukum dalam Islam, bahwasanya termasuk dari hukum-hukum Islam itu ada khilafah gitu, karena melecehkan ya bisa keluar dari Islam. Tapi kan hanya perkataan tersebut itu kan nggak bisa, nggak sama dengan orang mengatakan anak Allah Subhanahu wa taala, seperti itu nggak bisa. Enggak. Nah, jadi apa maksudnya harus dijelaskan. Kalau dia tujuannya menghina hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu ada hukum, salah satu dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita tahu orang yang menganggap hukum Allah itu adalah sesuatu yang hina dan lain sebagainya, maka tentu dia bukan orang muslim. Jadi hanya perkataan seperti itu perlu klarifikasi seperti itu. Perlu klarifikasi apa maksud dari perkataan tersebut, begitu. Jelas ya kira-kira? Dan hukum orang yang mengatakan jangan sampai negara ini jadi Islam dengan alasan sama yang tersebut di atas, Ustaz. Ya itu masih enggak harus itu masih banyak artinya seperti itu. Saya kurang tahu kalau yang ini yang Islam, karena kan kita harus mengaji dulu apa yang dimaksud dengan negara Islam. Apakah negara Islam ini adalah memang itu sesuatu yang qat'i, itu kan harus dikaji dulu. Apa termasuk perintah agama yang memang harus dilaksanakan, itu harus dikaji dulu, begitu. Harus dikaji dulu. Jadi
orang-orang yang berilmu tentu kan tidak akan mengatakan seperti itu. Tapi kita juga tidak ceroboh dalam masalah hal yang sedemikian. Kita harus hati-hati, memang harus paham benar apa yang dimaksud dengan perkataan-perkataan tersebut. Jadi tidak langsung dikatakan ini begini begitu, karena harus apalagi melalui itu ya media-media kan kita tidak bisa untuk mengklaim seseorang ini begini karena berdasarkan media begitu. Jadi harus memang ketemu orangnya ataupun telepon memang benar-benar orang itu apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut begitu. Jadi apa namanya yang saya ketahui begitu. Kalau yang terakhir itu saya nggak tahu, intinya bahwasanya nanti dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mengingkari apa namanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuma hukum Allah yang mana itu nanti kan ada perincian yang sangat banyak. Orang yang mengingkari ini langsung dikatakan begini. Makanya harus belajar dulu. Jangan kita disibukkan dengan pertanyaan hukum-hukum. Seakan-akan kita itu senang untuk menghukumi seseorang begini. Paling tidak kan kita mengaji ini supaya kita tidak melakukan seperti itu. Seandainya ada orang yang melakukan tidak sesuai dengan yang kita pelajari, kita nasihati begitu. Jadi jangan sampai kita disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan apalagi tentang masalah hukum. Itu sangat akan menjadi sulit bagi kita begitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.